Oke, kemudian berikutnya soal nomor 9 sampai soal nomor 12. Soal nomor 9 terlebih dahulu. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari 21 dan sudutnya 120 derajat. Nah, juring lingkaran itu adalah potongan sebuah lingkaran. Jadi kalau dulu waktu di kelas 8, juring itu adalah potongan sebuah lingkaran. Jadi seperti ini, cuilan, artinya potongan dari sebuah lingkaran. Di sini jari-jarinya ini 21. Kemudian sudut pusatnya berarti di sini. Nah, ini sudut pusatnya. Kemudian ditanya di sini, pada keliling taman akan dipasang pagar sehingga nanti panjang kawat. Nah, panjang kawat itu bisa dicari karena kelilingnya dikalikan 2 berarti 2 kali keliling. Keliling apa? Keliling juring. Nah, sekarang untuk mencari keliling juring bagaimana? Tidak ada rumusnya. Karena yang namanya keliling itu hanya menjumlah. Yang namanya keliling itu adalah yang di sepanjang pinggiran juring ini. Berarti nanti hanya di situ berarti 2 kali 21 ditambah 21 ditambah yang di sini. Misalkan di sini saya anggap nanti busur berarti misalkan B. Nah, di situ berarti nanti titik B. Nah, langkah berikutnya apa? Kita mencari panjang B. Untuk mencari panjang B berarti B atau garis lengkung busur itu bisa dicari dari, nah ini anak-anak seperberapanya dari lingkaran. Nah, caranya berarti 120 per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? Yaitu pi kali, jadi kan kalau keliling lingkaran yang anak-anak sudah kenal, yaitu apa? Yaitu apa? Keliling lingkaran pi kali diameter. Nah, berarti nanti sini berarti 22 per 7 kali diameter. Diameternya 42 karena jari-jarinya ketemu 21. Maka ini kita sederhanakan. Maka 7 dengan 42 ini 6. 120 dengan 360 ini 1 per 3. 3 dengan 6. Ini ada 2, maka panjangnya 44. Berarti panjang kawat yang dibutuhkan adalah 2 kali 42 karena 21 tambah 21 ditambah 44. Maka di sini 2 dikali 86. Maka dikalikan 2 176. Nah, itu jawabannya adalah 172 karena jadi jawabannya 172. Itu ada di nomor pesen D. Jadi untuk mencari keliling juring, anak-anak tidak usah bingung rumusnya apa. Karena yang namanya keliling sebuah juring atau keliling apapun itu hanya menjumlah. Jadi anak-anak jangan beralasan kalau disuruh mencari keliling nggak bisa, nggak perlu. Karena yang namanya keliling itu tidak ada rumus bakunya, hanya menjumlah. Sehingga 21 tambah 21 tambah yang lengkung ini. Nah, yang lengkung ini kita cari. Karena sudutnya 120, maka ya 120 per 360. Ternyata ini sepertiganya lingkaran. Nah, keliling lingkaran anak harus ingat pi kali diameter. Itu nomor 9. Sekarang soal yang berikutnya nomor 10. Nomor 10 ini hanya keterampilan mengamati gambar. Nah, di sini nomor 10 ini ada 4 pola, pola gambar. Nanti yang ditanya nomor 61. Apakah harus digambar sampai nomor 61? Tidak. Jadi di sini anak-anak, ini ada gambar satu lingkaran, tengahnya 1. Di sini kalau ini cabang ini sama misalkan tangan. Jadi ini cabangnya 4. Masing-masing cabangnya 4. Kemudian di masing-masing cabang itu berbeda. Ini cabangnya enggak ada berarti 0. Ini cabangnya panjangnya 1. Ini cabangnya panjangnya 2. Ini cabangnya 3 terus. Sehingga di gambar 1 itu adalah lingkaran yang di tengah ini. 1 ditambah tangannya ada 4 atau cabangnya ada 4 tapi tidak punya panjang berarti 0. Gambar yang kedua
itu tengahnya lingkarannya 1 ditambah tangannya ada 4 atau cabangnya ada 4, panjangnya masing-masing 1. Kemudian gambar yang ketiga itu tengahnya 1 ditambah cabangnya ada 4, panjangnya di sini 2, maka ini kali 2. Kemudian gambar yang keempat lingkaran yang di tengah 1 ditambah cabangnya ada 4, panjangnya ada 1, 2, 3. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 5 berapa? Kan gitu. 1, 4 kali 0. Jadi kalau ini 1, nih sini 0. Kalau sini 2, ini 1. Ini 3, ini 2. 4, ini 3. Berarti kalau ke 5, ya berarti 4 dikali 4 kali 4. Karena panjangnya itu ternyata nomornya dikurangi 1. Berarti kalau yang ditanya ke 61, kalau yang ditanya berarti kalau ke 61 ada berapa kan itu. Berarti 1 ditambah tangannya cabangnya ada 4. Berarti tangannya panjangnya berarti 61 dikurangi 1. Karena ini kan dikurangi 1. 5, 4, 5 kurang 1. 3, 4 dikurangi 1. Maka muncul 1 ditambah 4 kali 60. Maka muncul 1 ditambah 240. Berarti 241. Nah ini namanya pola bergambar. Kalau ini keterampilan mengamati gambar dan keterampilan menganalisa, tidak ada rumusnya. Jadi anak-anak harus pandai-pandai menganalisa gambar sama mengevaluasi. Jadi dievaluasi, dianalisa bentuknya seperti apa. Jadi untuk memudahkan saja. Jadi kalau disuruh menggambar sampai 61, kita akan terlalu lama. Jadi ini hanya analisa gambar. Nomor 10. Sekarang nomor 11. Nomor 11 disajikan, ini adalah persamaan linear biasa. Jadi ini tanda kurung ini kan artinya kali, berarti ini dikalikan dulu nanti. 2 dikali 3x, 2 dikali 5. 3 dikali 4x, 3 dikali 2. Kita jabarkan di sini. 2 kali 3x berarti aja 6x. 2 kali min 5 berarti min 10. Ditambah 3 sama dengan 12x ditambah 6 dikurangi 1. Ini adalah persamaan linear. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Biasanya di ruas kiri itu adalah huruf X, maka yang suku yang ada huruf X-nya jadikan 1. Atau kalau enggak, ini yang bisa disederhanakan silakan dulu. 6X min 10 ditambah 3 berarti min 7. Sama dengan 12X. 6 dikurangi 1 berarti ada 5. Kemudian dikelompokkan. 6X dikurangi 12X sama dengan 5. Karena positif ditambah, ini kan pindah ruas jadi positif 7. Maka muncul min 6x sama dengan 12. Maka x bernilai 12 dibagi min 6. Nilainya negatif 2. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 3K ditambah 5. Berarti nilainya 3 dikali negatif 2. Kan gitu ya. Ya ini K-nya ya. Ini X-nya itu berarti K. Berarti dikurang ditambah 5. Jadi akan muncul negatif 6 ditambah 5. Sehingga nilainya negatif 1. Nah, ini adalah jawabannya adalah C. Itu yang nomor 11. Ini keterampilan persamaan linear. Jadi hanya mengelompokkan di suku yang sama, suku yang sejenis. Kemudian nomor 12. Nomor 12 di sini disajikan gambar dua bidang datar yang luas ABCD ini adalah persegi, KLMN adalah persegi panjang. Jika diketahui luas daerah yang diarsir 68, maka dan ABCD persegi, maka luas area yang tidak diarsir. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya kita coba. Kita gambarnya kita copot di situ. Ini kita copot di sini. Nah, kita pisah. Nah, gambarnya kita pisah. Sehingga di sini kalau tadi jadi 1 ternyata dipisah. Nah, di sini kalau kita pisah daerah yang diarsir ada 2. Nah, daerah yang diarsir ini tadi
luasnya sudah tahu, yaitu luasnya ini 68. Ini juga 68. Karena dari keterangan ini. Kemudian yang ditanya, berapakah luas yang daerah tidak diarsir? Yang tidak diarsir ada 2. Ini misalkan luas yang pertama, ini luas yang kedua. Nah, sekarang A, B, C, D ini persegi yang sisinya 12, ini 12, ini 12. Kemudian ini persegi panjang, ini 13, ini 20. Nah, langkah berikutnya berarti untuk mencari luas yang pertama atau luas daerah yang tidak diarsir yang di pertama, berarti luas persegi panjang dikurang yang ini. Berarti 13 dikali 20 dikurangi yang diarsir 68. Begitu pula luas yang kedua. Luas yang kedua itu adalah karena persegi berarti 12 kali 12 dikurangi 68. Maka hasilnya adalah ini 260. Jadi kan gitu ya. Ini 260, yang ini 144. 260 dikurangi 68 berarti 2. Ini kan 6 nyimpan jadi 9. Berarti 192. 144 dikurangi 68, 4 dikurangi 8, berarti 14 kurangi 8, 6. 13 dikurangi 6, 7. Maka kemudian ini dijumlah. Jadi luas yang tidak diarsir ada 2. Luas yang pertama dan kedua. Maka ini muncul 268. Jadi jawabannya ada di B. Jadi anak-anak, nanti kalau ada luas gambar bidang datar yang beririsan, cara menyelesaikannya gambarnya dipisah. Jadi dipisah. Jadi setelah dipisah ternyata yang diarsir ada 2 daerah. Luas arsiran ada di persegi panjang, luas arsiran ada di persegi. Karena yang ditanya yang tidak diarsir, maka luas yang di persegi panjang nanti luas persegi panjang dikurangi yang diarsir. Yang di persegi sama, luas persegi dikurangi yang tidak yang diarsir. Ini yang nomor 12. Soal nomor 9 sampai soal nomor 12 selesai. Nanti dilanjutkan soal nomor 13 sampai soal 16.